BSDE ya. Jadi gini, kalau secara valuasi terlepas dari kinerjanya, BSDE ini sangat menarik ya. PBV dia itu sekarang pada harga sekarang itu 0,6, cuma 0,6 Pak Thohir dan juga Pak Naufal ya. Sebentar ini di mute dulu. Kalau kita bandingkan dengan misalnya perusahaan properti yang juga besar ya, Citra misalnya, Citra Land sama Pakuwon seperti itu, maka BSDE ini sangat murah seperti itu ya. Cuman, benar Pak Thohir matikan dulu ya, saya bisukan dulu. Oke. Nah sudah. Cuman ya kinerjanya ternyata di kuartal 4 ini, jadi kan gini, sampai kuartal 3 kemarin sebenarnya laba dia masih naik kan dibanding tahun 2022-nya seperti itu. Tapi di kuartal 3 karena dia anjlok, maka secara keseluruhan dibandingkan dengan tahun 2022 dia jadinya turun. Meskipun pendapatannya dia sebenarnya masih naik, marketing salesnya juga masih naik dan seterusnya. Nah, sekarang gini problemnya. Untuk 2024, jadi gini, bukan tanpa alasan kenapa BSDE ini valuasi dia itu relatif lebih murah dibanding raksasa lain seperti Citra misalnya. Karena yang sudah pernah saya sampaikan, kalau Citra Land, Ciputra Development itu, ya, dia juga gede banget betul, tapi semuanya itu fokus di properti residensial, perumahan, apartemen, superblok, dan seterusnya. Ada hotel, ada mall, tapi tidak signifikan, tidak besar. Mall sama hotel, sama perkantoran, sama kawasan industri, itulah jenis-jenis properti yang kinerja income-nya itu sangat tidak stabil. Karena ya, nggak setiap hari orang butuh kantor baru kan, nggak setiap hari orang mall itu dibangun lalu sukses seperti itu. Beda dengan perumahan. Perumahan itu asalkan memang harganya tidak mahal-mahal banget, pasti ada yang beli Pak. Karena orang itu butuh rumah seperti itu. Makanya kinerjanya Citra itu lebih stabil ya dibanding BSDE. Dan di sisi lain reputasi dia juga lebih baik. BSDE ya biar bagaimana Sinarmas, sedangkan itu Ciputra lebih oke lah. Makanya valuasinya memang tidak bisa disamakan seperti itu. Terus kalau BSDE, balik lagi ke tadi. Meskipun dia judulnya Bumi Serpong Damai, tapi aset dia kan bukan BSD Citi doang. Tapi semua aset properti milik grup Sinarmas yang ada di Indonesia, di luar kota Delta Mas. Demas tahu, Pak Thohir, Pak Naufal. Itu grupnya Sinarmas juga. Nah itu baru properti yang di luar BSDE. Yang lain-lainnya semua yang ada di Indonesia itu dimasukin ke BSDE, termasuk ITC ya, Cempaka Mas apa segala macam. Itu kan profitnya kecil Pak. Mall-mall yang memang untuk menengah ke bawah seperti itu. Plaza Indonesia itu punyanya Sinarmas sekarang. Lalu Rasuna Epicentrum yang di Jalan Rasuna Said di Kuningan itu juga punyanya Sinarmas, dimasukkan ke Bumi Serpong Damai ini. Aset-asetnya ini banyak yang tidak produktif. Atau profit tapi untungnya kecil seperti itu. Atau bahkan rugi seperti itu. Makanya saya sudah bilang di awal, labanya itu dia tidak hanya kecil tapi juga bisa sangat fluktuatif. Meskipun mungkin pendapatannya naik, tapi karena ada kenaikan beban dari apa gitu ya. Kenaikan dari penjualan tanahnya atau apapun seperti itu gitu. Dan sayangnya itulah yang terjadi di tahun 2023 penghujung seperti itu. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana ke depannya? Begini Pak Naufal. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan saham lain yang memang valuasinya sejak awal juga tidak cukup murah. Contoh apa? BTPS misalnya. Bank BTPN Syariah yang kita tadi di awal bilang bahwa valuasinya premium. Atau Unilever juga kan sama, premium seperti itu. Begitu kinerjanya jelek, sahamnya jeblok gila-gilaan. Dan belum recover lagi sampai sekarang. Tapi kalau BSDE, turunnya nggak banyak kan Pak? Ya cuma turun segitu doang, itu dari 1.950 sekarang. Dan harusnya memang tidak turun lebih dalam lagi, karena apa? Ya PBV-nya dia udah 0,6 sekarang. PER-nya dia juga udah 7 kali. Makanya ini penting untuk melihat masalah valuasi ini ya. Jangan sampai kita ngejar saham yang kelihatannya bagus banget,
harganya naik terus, tapi valuasinya udah tinggi. Karena apa? Kalau misalnya sewaktu-waktu kinerjanya berbalik turun, seperti yang dialami BSDE ini, kalau valuasi dia sejak awal sangat mahal, jatuhnya juga bisa dalam banget turunnya gitu. Tapi kalau valuasi sahamnya sejak awal tidak terlalu mahal, bahkan cenderung sangat murah seperti BSDE, ya turunnya nggak banyak. Dan malah besok-besok bisa naik lagi kalau memang kinerjanya ada peluang bahwa di 2024 ini kinerjanya lebih baik. Nah, cuman masalah peluang atau masalah prospek ini yang memang 50-50 Pak Naufal. Kalau kita lihat dari data pertumbuhan, bukan cuma pertumbuhan pendapatan ya, tapi juga marketing sales. Tahu kan Pak Naufal, marketing sales kalau di properti? Jadi data penjualan yang sifatnya ya baru pencatatan doang gitu, rumahnya belum dibikin, konsumen juga belum bayar, tapi baru bayar DP doang lah seperti itu. Itu BSDE ini ada datanya dan memang naik terus seperti itu. Tapi itu tidak menjamin perusahaan labanya akan naik kalau misalnya ternyata beban pokoknya naik lebih tinggi misalnya seperti itu. Jadi ini 50-50 Pak. Peluangnya ada bahwa kinerja perusahaan akan membaik lagi nanti di kuartal 1 2024, tapi risiko bahwa penurunan kinerjanya berlanjut itu juga ada. Jadi syaratnya bagaimana kalau kita sudah pegang? Saya sendiri pernah pegang, tapi waktu itu saya pegang itu dari harga bawah ya, harga 900, dia naik sampai 1.200, udah kita jual waktu itu. Karena kita melihat sekitar pertengahan 2023 itu melihat prospek properti udah berubah ketika suku bunga Bank Indonesia naik terus. Dan memang naik terus kan sampai sekarang, meskipun terakhir udah berhenti kenaikannya di level 6,5% kalau nggak salah, seperti itu. Tapi juga belum turun lagi. Nah, 2024 ini ekonomi sudah recover lebih baik, betul. Tapi suku bunga belum ikut turun, masih tinggi seperti itu. Jadi yang tadi saya katakan peluangnya masih 50-50. Tapi seandainya kalau nanti di kuartal 1 2024 labanya BSDE ini kurang lebih masih sama seperti sekarang ya. Jadi naik enggak, turun juga enggak, atau bahkan turun. Saya pikir sahamnya hanya akan berhenti naik saja, tapi tidak akan turun lebih dalam lagi. Ya mentoknya 900, udah di situ. PBV 0,5, udah di situ. Tapi juga tidak akan naik. Itu sayangnya seperti itu. Kalau pengen dia naik, ya kinerjanya harus bagus dulu dong. Labanya harus naik dulu dan seterusnya gitu. Dan prospek kedepannya juga harusnya bagus gitu. Cuman kalau lihat, itu tadi saya katakan ya, usahanya ada banyak, nggak cuma properti residensial, tapi ini segala usaha mall, pusat perbelanjaan, kantor, yang margin labanya juga sangat kecil. Ya memang agak susah berharap bahwa dia itu akan bagus. Sejak awal dia menariknya lebih dari karena sisi nama besar dan juga valuasinya yang sangat rendah saja. Dan juga kita betting ya dalam tanda kutip, bertaruh bahwa kinerjanya akan bagus meskipun peluangnya itu 50-50. Jadi, kalau sekarang masih pegang, boleh hold dulu. Tapi kalau nanti di kuartal 1 2024 labanya masih kurang lebih sama seperti sekarang, ya meskipun sahamnya juga nggak turun, ya jual Pak. Tapi kalau misalnya ketika itu labanya naik, ya berbalik naik, dan tetap ada peluang seperti itu, dan saham BSDE masih di harga sekarang, masih di bawah 1.900 lah seperti itu, ya boleh average down seperti itu. Ini juga sebenarnya sama dengan satu saham lagi yang kemarin juga turun karena kinerjanya kurang bagus. Saham El Nusa, Pak Naufal, sama Pak Thohir ya. Dia kan turun tuh dari 400-an sampai 380 ya. Meskipun sekarang naik-naik lagi seperti itu. Karena labanya somehow turun. Tapi untuk 2024 ini ya tetap ada peluang kinerjanya membaik. Gitu. Nah mudah-mudahan BSDE juga sama. Kalau memang kinerjanya bagus, penurunan harga sahamnya saat ini sudah mencerminkan penurunan kinerjanya itu tadi. Tapi kalau nanti kinerjanya dia di 2024 ternyata lebih baik dari perkiraan, baru dia naik lagi, baru Anda boleh average down. Tapi kalau ternyata masih lanjut turun, ya sudah, mau tidak mau, kita jual. Memang rugi, tapi sebenarnya ruginya masih masuk akal sih Pak, dibanding misalnya kalau Anda pegang Unilever kemarin di harga 4.000 misalnya, aduh, udah berapa sekarang saham Unilever, ya kan? Seperti itu, makanya penting untuk kita melihat valuasi ini. Cukup Pak Naufal dan juga Pak Thohir?